Ketika Tuhan sudah menyimpulkan, menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia? Seharusnya karena Tuhan memberi contoh, datanglah seorang Samaria. Mestinya orang ini menjawab, jadi siapa di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama? Harusnya orang itu menjawab, orang Samaria. Tetapi jawaban orang itu adalah orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Orang Yahudi pada saat itu sombongnya setengah mati. Menyebut nama Samaria aja kayak najis. Jadi dia menyebut orang yang telah menunjukkan belas kasih. Mending panjang daripada menyebut orang Samaria. Inilah kelemahan orang-orang yang pandai berbicara tetapi tidak ada actionnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdekatan dengan Tuhan berarti berdekatan dengan manusia. Mencintai sesama berarti juga mencintai Allah. Karena itulah orang-orang yang bisa kamu lihat. Tuhan tidak bisa kita lihat. Tuhan tidak membutuhkan pertolonganmu sedikit pun. Bahkan kalau kamu memuliakan Dia, kamu yang sejahtera. Tuhan tidak berubah sedikit pun. Tetapi kalau kita menolong sesama, mereka akan lebih bahagia hidupnya dan bersyukur kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini dengan lebih kreatif, membantu sesama dengan cara yang kita bisa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Senin 3 Oktober, pekan biasa yang ke-27. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dunia ini seperti sedang mencari pemuasan, kenikmatan, dan juga sesuatu yang menyenangkan. Kita selalu dapat menggunakan cara-cara untuk memuaskan diri kita, menyenangkan dan melegakan, menenangkan, dan seterusnya. Semua itu untuk diri kita sendiri. Semiskin apapun kita pasti mencari tempat duduk minimal. Kalau bisa duduk, kenapa harus berdiri dan bekerja? Maka kita pilih duduk-duduk atau tidur-tiduran. Kalau kita sudah lebih kaya sedikit, punya uang, lalu kita memilih duduk di kursi daripada kita duduk di tanah. Karena duduk di kursi lebih nyaman. Kalau lebih kaya sedikit, duduk di bukan sembarang kursi, tapi kursinya sudah lebih empuk. Kalau bisa lebih bahagia sedikit, lebih sejahtera sedikit, lalu kita memilih sofa dan seterusnya dan selanjutnya. Bahkan kalau raja-raja diberi kelimpahan, para sultan diberi kemampuan untuk membeli emas, sendok pun dari emas, meskipun rasanya pasti sama persis. Itu artinya memang setiap manusia mempunyai keinginan untuk mensejahterakan dan membahagiakan dirinya. Dalam hal beriman, kita juga begitu. Kita berpikir bahwa beriman kepada Tuhan mestinya membawa saja pada kenikmatan dan pada rasa nyaman. Minimal tenang, itu yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Minimal tenang. Saya masing-masing, Anda masing-masing, dan saya maksud saya, berkeinginan supaya kalau sudah beriman sama Tuhan itu sejahtera hidupnya, aman dari segala sakit penyakit, aman dari segala macam persoalan, dan kita bisa merasa lebih bahagia, kita bisa lebih beruntung. Sayangnya, sabda Tuhan tidak ada yang seperti itu, kecuali khotbah-khotbah yang penuh dengan janji-janji yang belum tentu cocok dengan kitab suci. Saudara-saudari, beriman itu memerlukan suatu ketabahan dan kesetiaan, terutama kesetiaan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Meskipun kita ini manusia yang mencari kenikmatan dan kebahagiaan, tetapi berikanlah ruang di hatimu, berikanlah kesempatan kepada Tuhan untuk membuat dunia ini lebih realistis, untuk menampakkan kepada Anda dunia yang sebenarnya, yang tidak hanya berupa kisah-kisah yang menyenangkan, tetapi ada kalanya kita bisa sakit, ada kalanya kita bisa cekcok dengan orang, ada kalanya kita bisa merasa kesepian, ada kalanya kita bisa merasa sedih, ditinggalkan, dan ada kalanya hal-hal lain kita tidak punya uang, tidak merasa nyaman, kepanasan, kena debu, dan selanjutnya. Dengan begitu, kita membangun hidup kita yang realistis dan bisa lebih setia kepada Tuhan. Kesetiaan jangan dibangun dari teologi kemakmuran, karena teologi kemakmuran hanya akan memberi janji kepada kita yang tidak ada habisnya. Teologi itu ilmu tentang Tuhan. Teologi kemakmuran berarti kalau saya mengenal Tuhan, maka saya akan lebih makmur. Benar bahwa segalanya membutuhkan uang, tetapi bukan uang yang untuk segalanya, termasuk bisa membeli kesejahteraan batin. Kesejahteraan batin sudah sejak lama tidak bisa dibeli.
Kesejahteraan batin bahkan bisa dicapai ketika kita duduk di tanah. Kesejahteraan batin bahkan bisa dicapai kalau kita pergi ke rumah-rumah retret yang makanannya tahu tempe tapi nikmat sekali. Yang tidurnya ngepas dengan badan kita, tetapi kita merasa nyaman sekali berada di sana. Itu karena Anda merasakan kehadiran Tuhan. Maka hari ini Tuhan berkeinginan supaya itu dirasakan. Melalui sabda yang disampaikan oleh Paulus, dia juga mengatakan, saya merasa nyaman karena saya menyampaikan berita kabar sukacita yang disebut sebagai Injil atau Evangelion. Evangelion. Sebagai seorang evangelis, sebagai seorang penyebar Injil, Paulus mengatakan, aku sudah puas menjadi pewarta Injil. Aku ingin lebih banyak sesamaku mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan itu digarisbawahi juga oleh Tuhan. Siapapun yang menjadi sesama di dunia ini bagi orang lain, dialah yang akan mengalami sukacita sejati. Meskipun hidupnya susah, Paulus merasa selalu memperoleh kekuatan. Meskipun dia mengalami penganiayaan, tetapi dia tidak merasa imannya berubah. Dia tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Bahkan kalau mau dikatakan ya, para murid Yesus sendiri atau para rasul tidak sehebat Paulus. Mereka pun tidak mempunyai tulisan sebanyak Paulus di dalam kitab suci. Di seantero kitab suci, Pauluslah sebagai evangelis yang terbanyak menulis kitab. Kalau tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus kita harus menjadi sesama. Menjadi sesama berarti membuat orang lain mengalami Tuhan. Bahkan dikatakan di sana, bukan status yang membuat orang selamat. Para imam, para romo, suster, bruder ternyata termasuk dalam golongan yang pertama dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Mereka yang hanya berbicara tetapi melewati penderitaan orang lain dan tidak mau tahu. Maka kami terdorong untuk melakukan hal-hal yang praktis, yang konkret bagi banyak orang. Yang kedua, kaum Lewi. Kaum Lewi ini adalah kaum yang berstatus, yang statusnya lebih tinggi dari orang-orang biasa. Ternyata mereka cuma mendapatkan status itu dari keturunan, tetapi mereka juga tidak berbuat apa-apa. Dan yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang-orang campuran yang oleh orang Yahudi disebut sebagai golongan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Mereka tidak mempunyai status apapun kecuali sebagai orang berdosa karena bercampur dengan suku lain selain bangsa Yahudi. Tapi Tuhan mengatakan dialah yang menjadi sesama bagi orang lain, maka dia dipandang sebagai anak Allah. Lihatlah gaya dari orang Yahudi yang berdiskusi dengan Tuhan. Di akhir ketika Tuhan sudah menyimpulkan, menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia? Seharusnya karena Tuhan memberi contoh, datanglah seorang Samaria. Mestinya orang ini menjawab, jadi siapa di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama? Harusnya orang itu menjawab, orang Samaria. Tetapi jawaban orang itu adalah orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Orang Yahudi pada saat itu sombongnya setengah mati. Menyebut nama Samaria aja kayak najis. Jadi dia menyebut orang yang telah menunjukkan belas kasih. Mending panjang daripada menyebut orang Samaria. Inilah kelemahan orang-orang yang pandai berbicara tetapi tidak ada actionnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdekatan dengan Tuhan berarti berdekatan dengan manusia. Mencintai sesama berarti juga mencintai Allah. Karena itulah orang-orang yang bisa kamu lihat. Tuhan tidak bisa kita lihat. Tuhan tidak membutuhkan pertolonganmu sedikit pun. Bahkan kalau kamu memuliakan Dia, kamu yang sejahtera. Tuhan tidak berubah sedikit pun. Tetapi kalau kita menolong sesama, mereka akan lebih bahagia hidupnya dan bersyukur kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini dengan lebih kreatif, membantu sesama dengan cara yang kita bisa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Baik memberkati kita, hidup, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin.